cover-covernya band-band kayak Iron Maiden, Black Sabbath, bukan. Tapi antikris simple, Alkitab catat. Antikris adalah orang-orang yang tidak pernah mempersilahkan kasihnya Tuhan tinggal di dalam mereka. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Evangelis Reagan. Dengan sukacita tahun baru ini, kiranya para pengikut Kristus, para hamba-hamba Tuhan mendapatkan berkat yang melimpah-limpah. Berkat baru di tahun baru ini, mendapatkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, serta kekuatan kesehatan hanya daripada Tuhan Yesus saja. Di video saya kali ini, saya akan memberi tanggapan mengenai khotbah pendek dari seorang pastor yang saya tidak bisa sebutkan namanya di sebuah platform medsos. Dia berkhotbah bahwasanya seorang antikristus adalah bukan cover dari musik-musik keras seperti Iron Maiden dan Black Sabbath, dan juga dia mengatakan kalau antikristus itu orang atau manusia yang tidak mempersilahkan kasih Kristus masuk dalam hidupnya. Tetapi saya seorang penginjil yang memegang teguh bahwa ketika kita mengabarkan Injil atau ketika kita diserang oleh para antikristus, oleh para penyesat, kita harus bersandar kepada firman yang menjadi patokan. Firman Tuhan yang menjadi patokan. Kalau saya belajar mengenai antikristus yang tertulis jelas, tertulis secara eksplisit di 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Di situ dikatakan di surat 1 Yohanes 4 ayat 3 berbunyi demikian, intinya bahwa antikristus itu yang tidak mengaku Tuhan Yesus berasal dari Allah, Tuhan Yesus berasal dari Elohim, yang adalah satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa, satu dengan Roh Kudus, firman yang telah menjadi manusia untuk penebusan, dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan di dalam 2 Yohanes, surat 2 Yohanes 1 ayat 7 berbunyi demikian, bahwa antikristus adalah orang-orang yang tidak mengaku atau menyangkal Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Tuhan yang menjadi serupa dengan manusia karena kasihnya. Jadi dia mengalahkan maut karena dia adil, yaitu Tuhan yang adil. Dia mengalahkan maut karena ada firman mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan dia menjadi teladan di atas kayu salib. Dia berani mengalahkan dosa agar supaya setiap pengikutnya, setiap umat yang berserah penuh kepadanya bisa melihat bahwa dia bisa mengalahkan dosa, dan kita juga sebagai umat yang percaya kepada dia bisa mengalahkan dosa. Jadi dia menjadi teladan dan dia menjadi panutan bahwa dia bisa menjadi manusia disiksa untuk mengalahkan maut dan untuk menebus dosa manusia. Dan di video pertama tadi seorang pastor, saya tidak mau mempersalahkan beliau karena mungkin beliau hilaf dalam membawakan kabar Injil. Dia tidak mengambil firman yang tertulis di dalam Alkitab mengenai antikristus. Saya akan coba pilah satu-satu apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa cover Iron Maiden dan Black Sabbath yang notabene adalah musik keras metal, atau tidak bisa kita katakan mereka adalah antikristus. Tetapi kalau kita ataupun saya melihat musik-musik keras macam begitu di barat sana, bahasa-bahasa mereka melakukan penghujatan, bahasa kekerasan, bahasa provokatif, dan tidak menunjukkan bahwa mereka melakukan kehendak Tuhan.
jadi seperti Iron Maiden, Black Sabbath. Saya pikir tidaklah bijak kalau kita tidak waspada, karena di dalam firman mengatakan waspadalah dan kita ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jika tidak baik, jangan kita pegang. Jadi kita sebagai hamba Tuhan yang menjadi patokan pemberita Injil, jangan kita membuat para pendengar firman Tuhan atau orang-orang yang kita gembalakan menjadi ambigu atau ragu dengan bahasa-bahasa kita yang mempersilahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bisa masuk dalam kehidupan atau roh kita. Dan poin kedua yang beliau katakan bahwa antikristus juga bisa dilihat kalau seseorang tidak mempersilahkan kasih Tuhan masuk dalam kehidupannya. Bisa juga dikatakan seperti itu, tetapi sangat-sangat tidak juga ditentukan oleh hal semacam itu. Karena banyak orang yang tidak mengizinkan kasih Tuhan masuk dalam kehidupannya, itu dikarenakan karena dia membentuk suatu roh kesombongan, ataupun dia membentuk benteng pertahanan yang salah, roh-roh yang salah, ataupun karena kepahitan, sehingga kasih Tuhan tidak bisa masuk dalam kehidupannya. Hal itu belum tentu menunjukkan bahwa dia adalah seorang antikristus. Karena kalau kita rujuk di firman yang saya bacakan tadi, surat 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes mengatakan bahwa antikristus adalah mereka benar-benar yang tidak mengaku dan menyangkal Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Pencipta. Dan surat Yohanes mengatakan bahwa mereka menyangkal Tuhan Yesus datang sebagai manusia, menjadi serupa dengan manusia, supaya menebus dosa manusia. Apa tujuan saya untuk membuat konten sharing firman Tuhan atau sharing kebaikan Injil di video kali ini? Adalah untuk menegur dan memperingatkan kita sebagai hamba Tuhan akan selalu saling memberikan masukan-masukan sesuai firman yang tertulis, supaya kita tidak salah memberitakan firman Tuhan, dan tidak banyak orang yang menjadi ambigu atau tidak banyak pengikut Kristus yang menjadi ragu akan firman Tuhan. Jadi kita, apa yang saya katakan ini bukan berarti saling membuat saya lebih atau saya kurang, atau hamba Tuhan itu lebih baik berkhotbah daripada hamba Tuhan yang lain. Bukan masalah itu, tetapi masalah kita saling memperingatkan dan menegur kasih, serta mempererat kasih Kristus, sehingga tubuh Kristus di akhir zaman ini tidak dipisah-pisahkan. Selamat tahun baru, kiranya tahun baru menjadi berkat bagi pengikut Kristus, bagi kita sekalian. Shalom, salam kebenaran, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya.